memiliki surplus untuk pendapatannya, begitu. Jadi untuk pembiayaan operasional sebuah negara, misalnya program, kemudian proyek, nah itu bisa dibiayai selain dari pendapatan, yaitu hutang, gitu ya. Tetapi memang hutang itu harus ada kriterianya, gitu. Harus ada batasnya. Kalau nggak salah itu mohon di cross check lagi ya. Tadi Mas Aldi sudah menyebutkan ya, berapa persen Mas dari PDB Mas? 60% dari total PDB. Wah, itu besar banget ya. Sebenarnya itu mungkin dinaikkan ya. Ini untuk yang 2021 tah atau yang periodenya Jokowi? Ini yang tahun yang saya baca dari kelompok-kelompok kami setelah berdiskusi itu 60%, Bu, tahun 2020 kalau nggak salah, Bu. Iya, maksud saya ini Mas, dari undang-undangnya berapa? Karena patokan kita harus undang-undang. Oke, minta tolong dicek ya dari undang-undang ya. Karena patokan Iya, kita adalah undang-undang. Oke, setahu saya adalah 30% dari PDB. Kenapa harus 30% dari PDB? 60% itu terlalu banyak. Yang pertama ya, yang kedua itu terlalu banyak beban ekonomi yang harus ditanggung oleh setiap warga negara. Tadi kan dikatakan tuh, ada hutang memang yang ditanggung oleh generasi sekarang, dan ada hutang yang ditanggung oleh generasi masa depan. Sepengetahuan saya, yang namanya hutang itu tetap ditanggung oleh semua generasi ya teman-teman, termasuk adik Anda yang misalnya masih bayi, itu tetap menanggung hutang, seperti itu. Kenapa? Hutang itu kan dibiayai dari pajak, dibayar dari pajak, ya kan? Tidak mungkin dong misalnya untuk generasi sekarang, umurnya sudah, mohon maaf, 60, 70, dan mungkin, mohon maaf ya, ini masih menunggu untuk misalnya, apa namanya, sakit, kemudian kita tidak tahu umur orang ya, dan apa namanya, tidak tahu kematian seseorang gitu kan, maka otomatis ketika beliau sudah mangkat begitu ya, maka yang menanggung hutangnya bukan beliaunya lagi, begitu kan ya. Jadi logikanya kan seperti itu. Jadi hutang itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, memang ada yang ditanggung untuk generasi sekarang. Tetapi kebanyakan hutang dari pemerintah itu ditanggung oleh generasi selanjutnya, termasuk Anda gitu loh. Sekarang Anda tidak bekerja, tetapi Anda ketika sudah bekerja kemudian membayar pajak, nah pajaknya Anda ini juga digunakan untuk membayar hutang, seperti itu. Jadi kenapa hutang itu di semua negara, hampir semua negara itu menggunakan patokan apakah hutang saya ini bisa dibayar atau tidak, maka berapa persen dari PDB, dari penerimaan pemerintah, seperti itu. Kenapa? Ibu, Kenapa demikian? Takutnya, nah, kan ada istilah nih, besar pasak daripada tiang, seperti itu kan ya, besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, ditakutkan seperti itu. Kalau misalnya hutang kita sekarang itu sudah menembus 6.000 triliun ya teman-teman, 6.000 triliun rupiah ya. Oke, jadi 6.000 triliun ini tidak hanya saya yang nanggung gitu ya, tetapi Anda yang nanggung, adik Anda yang SMA, adik Anda yang SMP, kemudian bayi yang baru lahir, itu juga menanggung hutang pemerintah. Jadi jangan kalian pikir hutangnya terus dibayar oleh pemerintah sekarang, tidak gitu loh. Itu tetap harus dibayarkan selama jatuh temponya kapan? 50 tahun, 30 tahun gitu. Jadi hutang itu memang ada manfaatnya. Tetapi kalau terlalu banyak, itu akan menggerus aset negara juga, seperti itu. Dan akan memberikan beban ekonomi yang semakin besar. Yang mana pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang 6%, 7%, itu tidak tercapai. Karena pendapatannya itu disalurkan sebagian besar untuk pembayaran hutang, seperti itu. Jadi pembangunannya akan tersendat, seperti itu teman-teman. Nah, ketika misalnya logikanya rumah tangga, ketika mohon maaf ya, rumah tangga itu hutangnya terlalu banyak begitu, apa yang terjadi? Saya bertanya nih, ketika di sebuah rumah tangga hutangnya terlalu banyak nih daripada pendapatannya gitu, apa yang terjadi dengan rumah tangga tersebut? pusing Bu. Ekonominya akan sulit, Bu. Oke, apalagi?
Kehancuran rumah tangga, Bu. Hah? Gimana, Mbak? Kehancuran rumah tangga menyebabkan Nah, masalah. kehancuran rumah tangga ya. Rumah tangganya jadi cerai-berai, ya kan? Anaknya menjadi tidak bahagia, ayah ibunya yang berhutang tersebut juga nggak bahagia. Ada beban ekonomi ya, baik ditanggung secara psikis maupun secara fisik yang harus ditanggung oleh keluarga tersebut, gitu ya. Jadi kalau sudah besar pasak daripada tiang, itu susah untuk mengembalikannya, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda berhutang itu boleh, tetapi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan pendapatan Anda. Jika pendapatan Anda itu 1 juta, ya 500.000 buat bayar hutang, kan sisa 500.000 gitu kan. Silahkan, enggak apa-apa gitu. Tetapi kalau misalnya Anda hutangnya misalnya 1 juta, penghasilannya 1 juta, ya habis dong, akan cari hutangan lagi. Atau Anda penghasilannya 1 juta, hutangnya 1.500.000, akan habis, gitu kan? Jadi tolong difikirkan secara jernih ya. Kalau saya mau berhutang, saya sesuaikan sama pendapatan saya, seperti itu. Paling tidak hutangnya misalnya 200.000, kan masih ada sisa 800.000 untuk biaya hidup kalian, seperti itu. Intinya adalah hutang itu memang boleh gitu ya, tetapi harus melalui kaidah-kaidah secara ekonomisme ya, bagaimana mengefisiensikan hutang begitu. Kemudian hutang itu digunakan secara efektif gitu, jangan konsumtif. Rata-rata di Indonesia termasuk include pemerintah itu kebanyakan konsumtif begitu ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu. Hal-hal yang produktif itu misalnya ketika kalian berhutang untuk modal usaha, itu nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika Anda berhutang digunakan untuk beli tas Hermes, tolong jangan dilakukan. Seperti itu logikanya, teman-teman. Karena apa? Dampak besar dari hutang yang terlalu banyak, itu akan terjadi kemandekan secara ekonomi. Akan terjadi resesi. Kenapa? Kita nggak bisa bayar, gitu ya. Kasnya kosong atau negatif. Nah, negatif kas ini kan dibiayai hutang lagi. Artinya gali lubang tutup lubang. Ketika itu terjadi, maka beban ekonominya akan semakin berat, begitu. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang berkurang, kemudian menciptakan lapangan kerja, itu tidak akan terwujud. Karena kita hanya berpikiran bagaimana caranya melunasi hutang, gitu ya. Karena nanti fokusnya akan terpecah dan lebih akan terfokus pada satu gitu. Oke, itu teman-teman untuk hutang ya. Jadi next saja. Nah ini ya, ada beban hutang. Udah saya ceritain barusan ya. Oke, ada generasi tumpang tindih dan seterusnya. Ini silakan Anda baca ya. Oke, next. Next saja. Oke. Oke, ada tulisan pajak atau pinjaman. Next. Oke, jadi begini teman-teman. Sebuah negara yang baik, kalau menurut pandangan saya ya, terlepas dari teori ekonomi, itu apabila semua pembiayaannya itu diperoleh atau dibiayai dari pajak atau pendapatan negara tersebut. Kenapa demikian? Yang pertama, tidak ada beban ekonomi, ya. Yang kedua, untuk pembiayaan yang berasal dari pendapatan sendiri, kita bisa melakukan apapun. Ingin menggerakkan ekonomi pertumbuhannya 7%, itu bisa, gitu ya. Karena kalau misalnya pembiayaan dari dana kita sendiri, itu terlalu banyak manfaat yang bisa kita dapat daripada pembiayaan dari hutang. Karena kalau pembiayaan dari hutang, kita harus bayar pokoknya, belum lagi bunganya, seperti itu. Ini menurut pandangan saya komparasi dengan teori ya. Oke. Kemudian kalau misalnya dari pajak ya, itu biasanya lebih efisien teman-teman, ya kan? Kalau misalnya dari pajak, itu kan efisiensinya pasti tercipta gitu. Kenapa demikian? Karena nanti ada eksternalitas yang bisa ditimbulkan, yaitu eksternalitas positif, begitu ya. Kemudian efisiensinya itu pasti, orang kalau misalnya ya, beli motor itu dengan duit
duitnya dia pribadi, kemudian dengan duit hutangan, itu rasanya beda, gitu kan ya. Ketika kita membeli handphone atau motor dengan menggunakan duit kita sendiri, hasil menabung, itu rasanya beda, akan lebih senang. Kepuasannya akan lebih meningkat. Nah, logikanya seperti itu. Ketika negara menggunakan pendapatannya sendiri untuk menggerakkan sektor ekonomi, untuk meningkatkan output, itu akan lebih meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Karena masyarakat akan berpikiran, oh ya, ini kan duitnya negara, yang mana pendapatannya negara digunakan untuk menggerakkan ekonomi. Maka masyarakat itu akan merasa senang karena tidak ada beban hutang, tidak ada beban ekonomi di situ. Mereka tidak akan berpikiran dua kali. Mereka tidak akan berpikiran, oh nanti saya akan ikut bayar hutang, seperti itu. Ingat ya, tujuan bernegara itu kan salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti itu kan ya. Sehingga ketika pendanaan sebuah program itu diperoleh dananya dari pajak atau pendapatan negara itu sendiri, kepuasan atau kesejahteraan yang diinginkan itu pasti tercipta, gitu. Oke, next. Oke, ini ya, ada excess burden sama tax rate-nya. Oke, sehingga ini kenapa beban berlebih itu dikaitkan dengan tarif pajak yang rendah gitu ya. Oke. Kemudian nah ini ya, yang saya sebutkan tadi ini bisa dibaca bahwa dengan pembiayaan melalui utang itu akan menghasilkan beban yang besar ya teman-teman dibandingkan dengan pembiayaan dilakukan oleh pajak. Saya mengutip dan meringkas dari apa yang sudah disampaikan di kurva ini ya teman-teman. Intinya seperti itu. Next saja Mas. Oke. Next saja. Oke. Oke, ini ya. Oke. Jadi memang kalau misalnya pemerintah membangun sebuah proyek gitu ya, tetapi kalau misalnya pakai pendapatan negara itu nggak cukup, nah itu baru boleh gitu ya, boleh dilakukan hutang atau surat utang negara dikeluarkan untuk mendapatkan dana pembiayaan, silakan. Tetapi harus mengacu kepada undang-undang. Berapa Mas? Tadi Mas Aldi saya minta tolong untuk mencarikan ini ya, berapa batas untuk hutang negara kita sesuai dengan undang-undangnya berapa, Mas? Iya, Bu, 30%, Bu. Lah, itu, Mas. 60% itu it's too much, Ya. ya. Ya, Bu, Dan itu sedikit tambahan, Bu. negaranya banyak seperti itu, ya. Dan beban negara akan lebih susah untuk membayarnya, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, gali lubang tutup lubang seperti itu kan ya. Dan ini ingat ya, negara berhutang itu yang nanggung bukan hanya negara, tetapi masyarakat juga, gitu loh. Ya kan? Yang kepikiran bukan hanya negara, tetapi masyarakat juga. Apakah masyarakatnya akan bahagia? Tidak, gitu ya. Saya mendengar dengan angka 6.000 triliun saja di berita, kepala saya sudah pusing tuh, ya. Ini gimana negara caranya membayar? Gitu kan? Yang pusing tidak hanya Kementerian Keuangan, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana negara saya itu bisa terlepas dari beban hutang yang terlalu banyak, gitu loh. Itu ya. Oke. Kalau yang lain-lain saya kira sudah ya, karena kita hanya mengulas kembali. Intinya Anda harus mempelajari ya, apa itu Pareto efisien, apa itu Pareto improvement, Edgeworth box, dan hal-hal yang mendasari tentang ekonomi publik, begitu ya teman-teman. Pareto efisien itu kalau misalnya Anda terstigma negatif, oh satunya itu merasa terzolimi, satunya enggak. Bukan seperti itu intinya. Jadi itu Pareto efisien itu merupakan ketika saya membayar pajak gitu ya, saya itu merasa worse off karena saya kecewa, oh duit saya kok diserahin ke sana, kayak gitu loh. Tetapi ada pihak lain yang menikmati uang saya, itu kesejahteraannya meningkat. Ingat ya, harus tepat sasaran. Kuncinya harus tepat sasaran gitu ya. Jika tidak tepat sasaran, worse off-nya saya yang bertambah gitu kan ya.
Jadi, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan sebuah masyarakat di dalam konsep ekonomi publik kita mengenal yang namanya Pareto efisien, gitu. Ketika si kaya ini membayar pajak, itu diharapkan uang si kaya ini akan tersalurkan kepada si miskin. Si miskin akan menerima kesejahteraan yang lebih tinggi seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi tolong jangan diartikan yang negatif ya. Pareto efisien itu di dalam konsep publik itu seperti itu. Jangan kemudian nanti ketika kalian jadi pejabat, oh iya saya mau menerapkan Pareto efisien. Apa yang sudah saya dapatkan ketika ekonomi publiknya Bu Alifa. Oh iya, nanti saya akan pajakin tuh orang miskin semuanya gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi Pareto efisien itu salah satu cara untuk menciptakan keadilan seperti itu ya. Yang kaya itu sepertinya harus membayar zakat seperti itu ya dalam bentuk pajak gitu. Oke. Tetapi nanti yang potongan zakatnya ini dikasihkan kepada si miskin karena untuk meningkatkan kesejahteraannya dia. Seperti itu intinya. Oke. Kemudian masalah tentang hubungan antara ekonomi dengan politik itu memang sangat kental ya. Ketika sebuah program mau diketok, ketika sebuah program mau dijalankan, itu harus melalui proses yang namanya proses politik seperti itu. Ingat, anggaran RAPBN maupun APBN ya, RAPBN sebelum menjadi APBN itu harus melalui persetujuan secara politik, melalui suara terbanyak, ya atau tidak di DPR. Kan gitu kan? Makanya di Indonesia itu dikenal trias politika gitu kan. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif gitu. Legislator ini sebenarnya itu sebagai pengawas gitu ya. Jadi jangan salah ketika suatu saat nanti Anda menjadi seorang legislator, wakil rakyat begitu ya. Tolong ya suaranya rakyat bawah itu didengarkan gitu ya. Karena bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan, ya kita harus mendengarkan suara paling banyak yang ada di bawah. Makanya, kenapa ketika Anda menjadi wakil rakyat itu perlu terjun lapangan secara langsung, gitu ya. Perlu Anda, mempraktekkan secara langsung, tidak hanya berretorika atau berteori di atas, seperti itu. Anda harus terjun langsung. Kalau perlu, kalau misalnya Anda ingin merasakan hidup menjadi gembel, misalnya, menjadi rakyat miskin, silakan Anda praktekkan sebagai wakil rakyat seperti itu. Jadi biar tahu gitu. Oke. Itu ya untuk hubungan antara politik dan ekonomi. Jadi politik ini bagian penting dari ekonomi karena apa? Dengan adanya politik yang bisa memberikan dampak positif terhadap ekonomi, maka ekonomi ini akan naik seperti itu. Misalnya keputusannya harus diadakan misalnya ya untuk pendidikan 12 tahun. 12 tahun misalnya, kemudian Anda mendapatkan fasilitas internet gratis. Ini yang saya harapkan ya sebenarnya dari awal pandemi sampai sekarang. Kemudian Anda mendapatkan beasiswa khusus untuk rakyat miskin, itu misalnya bebas UKT misalnya. Ini kan berdampak pasti kepada ekonomi. Walaupun tidak jangka sekarang, tidak hari ini, pasti nanti di jangka yang akan panjang, begitu. Paham ya maksud saya? Jadi dampak itu tidak akan terlihat secara sekejap, tetapi nanti begitu dampaknya akan ada di masa yang akan datang seperti itu teman-teman. Jadi keputusan politik ini sangat berpengaruh terhadap keputusan ekonomi. Misalnya saja bentar saya mikir dulu nih. Misalnya, untuk kasus-kasus besar yang kasus korupsi, sebenarnya itu bisa diatasi, begitu kan ya? Sebenarnya kita itu, budaya korup itu kan harusnya bisa dihentikan. Dengan cara apa? Memberikan efek jera, ya kan? Memberikan, kalau di Jepang itu misalnya, ada hukuman pancung misalnya, hukuman mati misalnya, nah itu salah satu bentuk efek jera sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau Anda jadi legislator karena Anda yang memutuskan secara politik, ya Anda buatlah undang-undang yang tegas yang memihak kepada rakyat bawah gitu ya. Karena yang dikorupsi kan duitnya negara. Itu kan uang pajaknya saya. Saya dong yang rugi kan gitu kan. Logikanya seperti itu. Jadi keputusan itu harus dibuat memang kalau kita bernegara secara politik yang nanti dampaknya akan pada ekonomi, kemudian sosial, dan seterusnya. Dan kepada hukum juga ya, ketika hukumnya sudah jelas, sudah adil, begitu ya,
Hukumnya yang pertama harus jujur, yang kedua adalah adil, hukumnya harus jelas, maka yang dicita-citakan menjadi masyarakat yang adil dan makmur itu pasti terjadi seperti itu. Kalau hukumnya tidak jujur, tidak adil, tidak jelas, apa yang dicita-citakan tidak akan terjadi. Dan itu terjadi sekarang, teman-teman, gitu ya. Jadi keputusan politik itu memang membawa kepada kebaikan atau keburukan pada sektor lain, gitu ya. Khususnya untuk sektor ekonomi, gitu, teman-teman. Oke. Kemudian ini adalah tentang bagaimana sebuah eksperimen ya yang digunakan untuk menilai ekonomi publik. Ada tools of normative analysis, ada satunya lagi adalah apa satunya itu? Next ya. Ada yang positive analysis. Nah, kalian cakupannya di positive analysis ya teman-teman, karena lebih ke banyak kuantitatifnya, lebih kepada eksperimennya, lebih kepada persamaan publiknya gitu. Oke, nih studi experimental, observation, kemudian penelitian, dan seterusnya. Kalian, kalau misalnya skripsi, itu lebih ke tools of positive analysis-nya. Next. Next saja. Oke, ini saya skip saja ya. Ini Anda sudah tahu kok. Kemudian tentang pajak ya, pajak. Pajak itu idealnya memang harus adil dan merata. Tetapi kalau misalnya kita melihat kondisi negara berkembang yang mana 50%-nya adalah masyarakat menengah ke bawah, maka itu tidak memungkinkan pajak itu diputuskan secara adil dan merata. Artinya ada masyarakat memang tidak bisa membayar pajak seperti itu. Ada ketentuannya kan, dengan pendapatan sekian, maka dia harus membayar pajak. Pendapatannya di bawah sekian itu tidak bisa membayar pajak gitu. Harusnya seperti itu, mengacunya kepada undang-undang. Jadi kalau kita mengacu kepada negara negara maju, rata-rata negara maju itu mungkin saya pernah contohkan ya kasusnya Messi pemain Barcelona itu ya, dia pernah terjerat kasus ngemplang pajak. Ya biasalah ya, karena dia sudah merasa kaya, kemudian ya tadi ya, karena saya tidak ingin worse off ya kan, karena mungkin di Barcelona itu menetapkan politik Pareto efisien ya, yang mana dia tidak mau worse off, dia memanipulasi pajaknya seperti itu, sehingga dia membayar kepada negara itu sedikit pajaknya dibandingkan dengan penghasilannya dia yang triliunan. Seharusnya kan bayarnya besar gitu kan, sesuai dengan apa yang dia terima seperti itu. Tetapi dia manipulasi seperti itu. Nah, kasus-kasus yang demikian kalau di luar sana, kalau di oke, silakan. Oh, iya, siap-siap. Oke. Saya hentikan saja ya karena ini waktunya sudah habis ya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di UTS ya. Terima kasih banyak.